Diklat daring membuat video pembelajaran dengan HP. Kumun bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan STKIP PGRI Trenggalek. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Materi buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat membedakan konsep buku fiksi dan non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, materi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita mulai materi, kita sebaiknya berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ya, sejenak kita berdoa. Ya. Kita awali apa itu buku fiksi. Ya, ini contohnya langsung ya. Ini ada buku Sesat Pikir Para Binatang. Ingat kembali materi yang telah kita dapatkan dari dulu SD, sekarang sudah SMP, bahwa fiksi adalah karya yang tidak nyata, hasil rekaan ataupun imajinasi. Contohnya yang saya pegang ini berupa kumpulan cerpen, ya. Jadi bisa disebut nanti ada novel juga. Terus kemudian ada cerita rakyat. Ya, intinya bisa kita simpulkan bahwa karya sastra dari adanya puisi, ada drama, ada prosa, itu kategori fiksi. Jadi bisa dikarang oleh pengarangnya berdasarkan hasil kontemplasi, imajinasi, maupun berupa pengalaman yang diubah, bisa juga dikurangi dengan ditambahi bumbu-bumbu tertentu yang menghasilkan sebuah karya yang menarik. Contoh mudahnya ada lagi, ini sebenarnya beranjak dari kisah Pangeran Diponegoro, kemudian oleh pengarangnya dibuat fiksi. Ini jadi buku novel Pangeran Diponegoro. Ini karangan Rem Silado dan masih banyak lagi. Jadi tidak harus fiksi. Kadang ini kategori fiksi sejarah ya. Ada unsur fiksinya, sejarahnya juga ada. Tapi kembali lagi bahwa ini sebuah karya sastra. Ini karya sastra itu tergantung pengarangnya. Mau dijungkir balikkan ceritanya, diubah, ditambah, dikurangi, itu bebas. Itu ciri khas fiksi. Jadi hasil rekaan, tidak nyata. Ya. Walaupun mungkin ada tokoh-tokoh yang nyata, tapi kan tentu ada penambahan tokoh yang lain. Ya. Contoh fiksi tadi adalah karya sastra. Puisi juga demikian. Itu juga termasuk karya sastra. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan pun berupa simbol, metafor, dan majas tertentu yang memiliki banyak tafsir. Sedangkan ada yang lain adalah drama. Drama juga demikian. Sebuah naskah bisa diubah sesuai keinginan penulisnya. Ya. Satu cerita bisa berbeda penafsiran. Ya. Misalkan ada tokoh drama, misalkan drama kita yang mudah, ada bawang merah, bawang putih. Kita kan tahu jalan ceritanya. Terus ada lumut. Nah, ada versi yang ibaratnya kok yang satu beda, yang A beda, yang B beda. Itu namanya kembali lagi sebagai hasil fiksi, rekaan ataupun imajinasi. Sedangkan yang berikutnya kita kenal adanya buku non-fiksi. Tadi kita belajar fiksi, sekarang kita belajar non-fiksi. Mudahnya ya, namanya fiksi, lawannya non-fiksi. Tadi yang fiksi itu rekaan, tapi kalau non-fiksi
berdasarkan kajian ataupun kenyataan, ya. Jadi benar-benar terjadi ataupun diteliti. Contohnya banyak. Misalkan karya tulis ilmiah, ada buku yang mengkhususkan, misalkan sudah dibuatkan, kita sudah meneliti, kemudian dibuka. Itu contoh dari non fiksi. Kalian misalkan mengamati kehidupan semut, ya. Nah, kalian perhatikan, kalian melakukan penelitian selama berbulan-bulan, ya. Kemudian berikutnya, contoh lagi, ada buku fiksi ini, ya. Ini judulnya Teaching Like Flying. Ini kebetulan saya yang nulis, ya. Nah, ini berupa buku tentang pengajaran. Bagaimana mengajar dengan cara yang menyenangkan. Ini saya tulis dan terbit tahun kemarin 2020. Nah, ini saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya berdasarkan teoritis dan aplikasi di lapangan seperti apa, ya. Ini juga demikian, contoh lagi ada buku 101 tips kilat kepemimpinan, ya. Ini sebuah buku referensi bagaimana seni memimpin, ya, yang baik, ya. Ibaratnya kita menjadi pemimpin, ada panduannya dengan kutipan-kutipan tertentu dan contoh real, ya. Jadi intinya bahwa disimpulkan bahwa antara fiksi dan non fiksi memiliki perbedaan tertentu, terutama kalau fiksi mengandalkan imajinasi, kalau non fiksi mengandalkan fakta, ya. Catat itu, ya. Nanti kita setelah pembelajaran ini, saya akan memperdalam lagi bersama kalian. Nanti kita berdiskusi. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.